Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Mariana Kilani Lau dengan NIM 2019017178, kemudian Ananda Olivia Rosalina dengan NIM 2019017184, dan yang terakhir adalah Suci Ramadanti 2019017187. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pusat-Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Tanggung Jawab. Pusat Tanggung Jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Pusat Tanggung Jawab adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerja, dan pada pusat tanggung jawab memang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saat pusat tanggung jawab, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban dengan tujuan. Yang pertama, menyusun perencanaan, proses pelaksanaan, alat pengendalian, dan penilaian kinerja perusahaan. Yang kedua, menyusun tugas tanggung jawab yang jelas antara karyawan dan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, memudahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan dan departemen yang memiliki keahlian dan kompetensi. Yang kelima, memupukkan motivasi terhadap unit bisnis untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, melakukan pengendalian pelaksanaan strategi manajemen secara efektif. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini mewujudkan suatu atau lebih tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, dan seorang manajer senior atau top manager menentukan jumlah strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang telah disepakati. Fungsi dari adanya pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut, karena setiap organisasi perusahaan adalah sekumpulan pusat tanggung jawab. Jadi, setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka tujuan dan cita-cita organisasi tersebut juga telah tercapai. Cara kerja pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab atau perusahaan menerima masukan atau input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa lainnya dengan menggunakan model kerja kapital seperti persediaan dan piutang, peralatan dan aktiva lainnya, dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam sebuah pabrik, biasanya output berbentuk produk jadi. Pada unit departemen, outputnya berbentuk jasa. Produk-produk yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab kemudian diserahkan ke pusat tanggung jawab lainnya, di mana output tersebut kemudian menjadi input atau bisa langsung dipasarkan menjadi output secara keseluruhan. Pendapatan merupakan jumlah yang diperoleh dari proses penyediaan output. Selanjutnya yaitu hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Pada pusat tanggung jawab, hubungan ini bersifat timbal balik. Misalnya, pada departemen produksi input, bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Pengendalian berfokus pada penggunaan input minimum yang akan dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengukur input dan output. Input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan dalam ukuran fisik seperti jam kerja, liter minyak, rem kertas, dan KWH listrik. Dalam pengendalian manajemen, satuan kuantitas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam satuan moneter.
Nilai uang dari input tertentu biasanya dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unit. Selanjutnya, jumlah tersebut disebut sebagai biaya, yaitu suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Adapun biaya dalam input ini, contohnya yang pertama yaitu biaya aktivitas depan, yang kedua yaitu biaya pelatihan SDM, yang ketiga yaitu biaya periklanan, biaya promosi penjualan. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Maka unit A akan dikatakan lebih efisien dibanding unit B karena sumber daya yang digunakan unit A lebih sedikit daripada unit B. Dalam pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dengan output yang diukur. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas seringkali digunakan dalam menilai kinerja dari suatu pusat pertanggungjawaban. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang dipergunakan. Pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang dipergunakan dengan standar pembiayaan yang telah ditetapkan, yaitu gambaran tentang tingkat biaya tertentu yang dapat mengungkapkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk dapat menghasilkan sejumlah output tertentu. Namun, pengukuran tersebut belum dapat dikatakan sempurna jika yang pertama yaitu catatan besarnya biaya tidak mencerminkan suatu pengukuran yang akurat mengenai besarnya input yang dipergunakan. Yang kedua yaitu standar biaya hanyalah suatu nilai perkiraan yang terbaik yang dapat menggambarkan seberapa besar jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat keluaran tertentu pada situasi atau kondisi lingkungan tertentu. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Efisiensi sering dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu hal yang benar. Sedangkan efektif adalah melakukan hal yang benar, sehingga produktivitas dapat dikatakan sebagai mengerjakan hal yang benar dengan benar. Peranan laba. Tujuan terpenting perusahaan yang berorientasi laba adalah memperoleh laba, dan jumlah laba ini merupakan ukuran yang penting untuk efektivitas. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang merupakan ukuran output dan biaya yang merupakan ukuran input. Maka laba juga merupakan ukuran efisiensi, sehingga laba mengukur sekaligus efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang digolongkan menurut input atau output moneternya. Yang pertama yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di mana pimpinannya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan ataupun tidak sama sekali.
Pada pusat pendapatan ini, output diukur secara moneter. Masing-masing pusat bertanggung jawab membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pusat beban atau pusat biaya, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki ciri atau karakteristik. Berikut adalah ciri atau karakteristiknya. A. Melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. B. Diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dan yang terakhir adalah yang C. Prestasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Input atau biaya pada pusat biaya ini diukur dalam unit moneter, tetapi outputnya tidak selalu dapat diukur menggunakan unit moneter. Selanjutnya yang ketiga yaitu pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggambarkan atau menggunakan suatu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendaliannya laba mengaku kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Yang terakhir atau yang keempat adalah pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja pimpinannya dinilai dari prestasinya memanfaatkan aset perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset yang dipergunakan. Pusat-pusat pertanggungjawaban penghasilan. Pada hakikatnya, pusat pendapatan merupakan unit-unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Karena pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Dalam sebuah organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan, sedangkan dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pendapatan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Semoga video tersebut bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami materi tersebut. Apabila kami dalam penyampaian materi banyak kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.